Jadi Bapak Ibu, ini mengajarkan kita satu hal ya, bahwa apakah orang itu harus berislam dulu baru menjadi orang yang baik? Itu pertanyaan penting. Berislam dulu jadi orang yang baik, atau sebetulnya manusia itu bisa menjadi orang yang baik tanpa Islam? Itu pertanyaan filosofis penting. Kalau berislam dulu jadi orang yang baik, berarti tidak ada orang baik di luar agama Islam, ya kan? Ada nggak orang-orang yang baik tapi mereka kafir pada Allah? Contoh konkretnya bahkan ini menjadi kesayangan Rasulullah siapa? Abu Thalib kan? Abu Thalib tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia tahu ada Allah, yakin. Iya, beriman itu satu paket. Allah, Rasul beriman itu, dan mengimani Quran, sholat itu beriman. Abu Thalib nggak beriman, tapi dia orang yang baik. Nah, jadi buat apa agama Islam ini? Kalau jadi orang yang baik bisa tanpa agama. Orang-orang bule juga banyak orang baik kok. Ada banyak orang-orang yang sumbangannya lebih gede dibanding orang yang tiap hari ceramah, tiap hari mendengarkan kajian infak fisabilillah, tapi infaknya nggak akan segede Bill Gates. Fisabili, ya nggak tahu fisabilillah atau fisabili akhar, fisabili yang tahu yang lain. Tapi yang jelas orang sekadar punya sifat-sifat baik itu bisa tanpa agama Islam. Tanpa agama Islam bisa, betul Pak. Umar bin Khattab ini memiliki sikap hati-hati, berani, ini sikap baik semua tanpa agama Islam. Tapi perbedaannya adalah digunakan untuk apa, untuk siapa, koridornya apa. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang menurut kita itu udah pas, tapi sebetulnya ketika dilihat lebih mendalam lagi, oh ini merusak. Tapi orang-orang menyangkanya itu baik. Manusia itu Bapak Ibu tidak mengenal keseluruhan dirinya, tidak selalu mengenal yang ada di dunia ini. Banyak yang tidak kita tahu. Kita anggapnya baik, tapi di kemudian hari baru ketahuan, oh ternyata rusak, ternyata membahayakan. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang kita anggap baik, di kemudian hari baru ternyata ini adalah sumber penderitaan. Oh, banyak contohnya ya. Repot dibanding punya anak, lebih baik punya anjing. Makanya lebih baik kita nggak punya anak aja. Itu ada masa itu untuk kebaikan kita dibanding anak nggak dibiayai. Sampai pada akhirnya kekurangan generasi. Mereka anggapnya baik di awal, pada akhirnya jadi krisis ekonomi. Perempuan kan punya hak juga. Iya betul, punya hak. Hak perempuan wajib dihargai nggak? Wajib dihargai. Tapi ketika kebaikan perempuan itu bebas, terbuka, tanpa batas, apapun yang dia inginkan, apapun, tanpa koridor sama sekali, nah barulah ketahuan ternyata kebaikan yang kita anggap itu bagus dalam skala kecil, ketika banyak yang melakukannya justru jadi keburukan, kemudaratan. Banyak hal seperti itu, dan Umar pernah mengalaminya. Menurut dia baik, dia orang yang berani, cinta pada negara, baiknya baik. Tapi saking cintanya pada negara, tanpa pemahaman yang utuh, dia menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW ini sumber keonaran, sumber kerusakan, sumber pecah belah. Ini yang sudah saya jelaskan ya, tentang bagaimana Umar bin Khattab menyimpulkan dengan kebaikan yang sangat terbatas dalam pikirannya, kalau Mekah ini ingin kembali baik, tentram, normal, sejahtera, nggak ada permusuhan, sumber kerusakannya perlu saya bunuh. Itu kata pikiran Umar. Niatnya baik, cuman nggak cukup Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, orang bisa baik tapi nggak cukup. Nggak cukup ingin baik itu. Kenapa? Karena kebaikan menurut manusia terbatas menurut standar ilmu manusia yang sangat kecil. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya secuil, sedikit. Jadi sering salah paham kebaikan versi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lebih utuh. Islam datang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, to perfect. Menyempurnakan itu udah ada yang bagus, disempurnakan. Jadi akhlak itu disempurnakan oleh agama Islam. Itu perbedaannya. Jadi kalau nggak pakai Islam bisa nggak baik? Bisa. Tapi nggak cukup, nggak sempurna. Dengan Islam insya Allah kebaikan manusia akan paripurna. Nah gitu. Nah Umar bin Khattab sudah banyak kebaikan. Kalau Umar bin Khattab ini nggak masuk Islam, dia jadi tokoh besar nggak?
Pasti Pak, dia mah nggak akan jadi pengemis, tidak akan menjadi orang yang punya utang, orang jadi beban, enggak, dia akan jadi tokoh, tapi tokoh Mekah. Dengan Islam dia menjadi tokoh dunia, tokoh sejarah sampai hari ini dipelajari dengan Islam. Tanpa Islam, ya orang hebat juga, tapi levelnya level Mekah. Nah, ketika Umar bin Khattab berpikir Rasulullah sumber kerusakan, akhirnya dia, singkat kata ya sudah saya jelaskan, dia akhirnya menemukan adiknya itu sudah masuk Islam, digedor, masuk ke rumahnya, dia merampas kertasnya, dia baca surah Thaha, dan ayat pertamanya itu menghentak dia. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dan tidaklah kami mengirimkan Al-Qur'an agar kamu menderita. Quran itu diturunkan bukan biar kamu menderita, banyak aturan, banyak perintah, bukan biar menderita, justru agar kita bahagia, selamat, karena manusia serba tidak tahu. Dia baca ayat-ayat setelahnya, akhirnya dia berubah total pikirannya, ini yang saya cari. Tenang, ceslang ke hatinya itu, terinspirasi, tercerahkan, lalu dia berniat masuk Islam. Singkat kata, dia sudah masuk Islam, bersyahadat, lalu dakwah berubah. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam itu, dia mendeklarasikan keislamannya ke semua orang. Dia pidato, saya sudah Muslim, saya akan membela Islam, saya terang-terangan. Padahal yang lain sembunyi-sembunyi, dikeroyok, tapi dia bertahan melawan banyak pemuda yang mengeroyoknya. Dan setelah itu dakwah berubah, luar biasanya. Dakwah berubah yang awalnya sembunyi-sembunyi, begitu Umar bin Khattab masuk Islam berubah menjadi terang-terangan. Dari Allah jelas perintahnya. Itu artinya ada orang yang hebat masuk Islam jadi agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah menjaharkan, mendeklarasikan dakwahnya secara terbuka, seluruhnya diperkenalkan, siapa aja yang muslim, nggak ada lagi sembunyi-sembunyi. Setelah Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam. Setelah itu Umar bin Khattab terus mendampingi Nabi, ya, menjadi penyuplai logistik ketika Rasulullah diboikot, lalu juga hijrah, terang-terangan hijrahnya juga. Beliau ikut seluruh perang, Badar, Uhud, Ahzab, Hudaybiyah tahun ke-6, Khaybar tahun ke-7, Hunain tahun ke-8, Tabuk tahun ke-9, semuanya ikut. Pemimpin, pengusaha, diplomat, pemikir strategis, tapi kalau dibutuhkan turun ke lapangan, dia juga bisa turun ke lapangan, berperang paling depan. Lalu Umar bin Khattab juga salah seorang sahabat yang kritis, mengkritisi Nabi terang-terangan dan gak ragu-ragu. Tapi bedanya beliau mengkritisi sambil tetap menjaga akhlak dan adab. Pekan kemarin saya tanya ke Bapak Ibu, boleh nggak kita mengkritisi ajaran agama Islam, boleh nggak? Boleh mengkritisi asal tetap taat gitu. Dapat ataupun nggak dapat kita makna-makna terbaru, ilmu dengan ilmu terbaru, tetap aja apa yang ada kita ikuti. Kita bahas ya, salat ini, mengapa salat ini, salat duha ini kira-kira ketika matahari sudah di atas jam 10-an, kalau di Indonesia kenapa ya? Silakan kritisi, pelajari gitu. Tapi tetap dilakukan gitu. Dilakukan. Mempertanyakan boleh, tapi apa-apa yang sudah ditetapkan wajib, sunnah tetap dilakukan. Kenapa ya kita harus zikir? Coba pelajari, dikritisi sampai kita dapat ilmu yang lebih tinggi. Tapi tetap dilakukan. Nah, inilah Umar bin Khattab. Apa dalam perjanjian Hudaybiyah dia memprotes dalam tanda kutip. Alaistan nabi, bukankah engkau nabi? Bala, ada nabi. Alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batili, bukankah kita benar dan mereka orang kafir ini sesat? Betul kata Rasul. Falima hadhihi daniyah li dinina, kenapa kita merendahkan agama kita kayak gini? Ya kan agamanya pun di bawah Rasul, ya masa Rasul merendahkan? Tapi dia berani ngomong gitu. Kenapa merendahkan agama kita? Padahal pemiliknya atau pemimpinnya kan Rasul. Tapi Rasul senyum dan enggak marah Rasulullah. Karena Umar bin Khattab ngomong kayak gitu karena kesalahpahaman. Tapi walaupun Rasulullah tidak membantah Umar, ya memang ya, tidak memarahi Umar, udah lakukan aja. Umar juga tidak apa istilahnya indisipliner, tidak melanggar, tetap aja ditaati. Seluruh isi perjanjian Hudaybiyah itu ditaati oleh Umar, walaupun Umar dalam hati kecilnya tidak ridha. Nah, menggabungkan dua hal itu sulit sekali. Sulit sekali. Ada orang yang memang jilbab penting, asok kaji silakan. Apa sih relevansi jilbab? Yang penting pakai rapi kan, rambut kerias sedikit nggak apa-apa lah. Besok silakan kritisi, tapi tetap lakukan aja gitu.
Tahu nggak tahu nanti hikmahnya, tetap lakukan aja. Itu kewajiban. Silakan dibahas. Jadi pikiran kritis kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam itu boleh untuk meningkatkan pemahaman. Tapi apa yang sudah disebut itu ma huwa ma'lum fid din bid-darurah. Apa yang sudah ditetapkan dengan dalam agama ini sebagai pokok-pokok, lakukan aja, jangan banyak tanya. Tapi tetap kita pelajari, kritisi, cari ilmu baru agar kita pemahaman yang meningkat sambil melakukannya. Menggabungkan dua ini memang enggak mudah. Ada orang yang mengkritisi kebablasan, malah durhaka terhadap agama. Ada orang yang penting taat, lakukan aja, tapi ilmunya cetek. Semuanya dilakukan tapi nggak tahu rahasianya apa. Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita rukunya seperti itu dan bacaannya seperti itu, sedangkan sujud 2 kali? Kenapa ya? Coba Anda pikirkan itu. Kenapa rukunya sekali dalam satu rakaat itu, sedangkan sujudnya 2 kali? Ada hikmahnya pasti. Ada hikmahnya. Kenapa subuhnya 4 kali sujud, sedangkan zuhur 8 kali sujud? Ada hikmahnya. Kalau kita belum tahu, karena belum nyampe ilmu-ilmunya, suatu hari akan ketahuan seluruh hikmahnya itu, tetap aja laksanakan. Nah, ini pelajaran dari Umar bin Khattab. Terus sampai akhirnya, nah kemarin kita sampai sini nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian pemimpin berganti menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Proses pemilihan Abu Bakar sudah saya jelaskan juga. Abu Bakar, Umar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah, perwakilan Quraisy, datang berkomunikasi dengan para pemimpin Madinah. Ada perdebatan ringan lah, nggak keras ya. Saya asumsikan dialog mereka itu setengah jam sampai 1 jam lah, nggak akan lama. Nggak akan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, langsung aja 1 jam terpilih pemimpin baru dengan musyawarah. Mau kayak gitu sekarang? Ada yang mau nggak kayak gitu? Saya sering nanya. Mau nggak kita mengembalikan cara pemilihan pemimpin seperti di zaman Abu Bakar dan Umar? Mau nggak gitu? Mau? Saya orang yang pertama menentangnya. Kenapa? Nih saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ini perbedaannya. Perbedaan di zaman Abu Bakar dan Umar. Dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar itu tidak ada warisan tata cara sama sekali, Bapak Ibu. Sama sekali. Rasulullah nggak pernah mengarahkan gini, setelah saya meninggal nanti bikinlah sebuah tim, nanti kalian rapat. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Terserah, bebas aja. Menurut Bapak Ibu, apakah Rasulullah lupa atau sengaja? Itu penting tuh. Lupa atau sengaja? Rasulullah nggak akan lupa. Ini urusan penting ya. Jangan itu sikat gigi aja dikasih tahu, cara minum bismillahnya dikasih tahu. Ini urusan negara, bukan Rasulullah lupa, sengaja. Karena kalau Rasulullah ngasih cara, maka cara Rasulullah akan menjadi sunnah. Cara Rasulullah akan menjadi sunnah. Sedangkan manusia berkembang, negara berkembang, lebih rumit. Sunnah itu suatu hari, sunnah cara memilih itu suatu hari akan ketinggalan, akan nggak akan relevan, akan sulit digunakan. Kalau minum ya air, dari zaman dulu sampai sekarang air ya air, cair kayak gini, sederhana. Ini kalau murni cara Rasulullah, bukan gini nih. Ini salah tadi saya minum, ngelihat ke Bapak Ibu salah. Cara Rasulullah itu dilihat apa coba itu artinya? Apa kejelian ya, kebersihan. Jangan-jangan ada binatangnya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tekukan. Siapa lagi? Tapi dari zaman dulu sampai sekarang kepake Pak. Minum ya kayak gitu aja. Kan air nggak tiba-tiba berubah jadi agar-agar ya, beda lagi. Air aja liquid. Tapi ada hal-hal yang memang nggak akan bisa dipakai lagi karena sistem berubah. Maka Rasulullah dengan sengaja hal-hal yang memang akan selalu berubah, Rasulullah tidak menetapkannya. Bahkan ketika ada sesuatu yang preferensi, pilihan pribadi Rasul, itu Rasulullah ngasih batasan jelas bahwa ini cuma preferensi saya. Rasul mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salat.
kalau aku nggak khawatir menjadi berat bagi umat, saya akan suruh umat Islam itu untuk siwak. Siwak itu bukan kayu, itu bukan kayu siwak, itu kayu arot namanya. Siwak itu aktivitas membersihkan mulut. Kalaulah saya takut memberatkan ya, kalau nggak memberatkan, saya akan suruh umat Islam itu membersihkan mulutnya setiap kali sholat. Tapi Rasulullah ngasihlah kalaulah, jadi bukan sunnah itu. Yang penting membersihkan, tapi nggak wajib. Sunnah itu maksudnya, sunnah tapi bukan wajib jadi 5 kali gitu. Rasulullah tidak suka bawang, tidak suka biawak. Kalau suka ya silahkan makan. Di Lembang ada sate biawak. Tapi Rasulullah, kalau Rasulullah hari ini ada, nggak akan Rasulullah makan seblak kayak gitu. Nggak akan. Kenapa coba? Soal bapak ibu di rumah, kalau istri dulu makan seblak, dekat-dekat coba. Segigi dulu nih. Karena mengganggu secara sosial. Rasulullah tidak suka, tapi tidak diharamkan. Nah, Rasulullah hati-hati. Maka Rasulullah tidak mengajarkan cara memilih pemimpin itu dengan hikmah agar kita leluasa, bebas silahkan. Di zaman Abu Bakar cara memilihnya, mereka rapat orang-orang Ansor, lalu orang-orang Muhajirin juga nggak bisa gitu. Pemimpin bagusnya dari Quraisy karena akan mempersatukan. Gitu aja dialog. Yang dialognya juga ya spontan aja. Perwakilan orang-orang Ansor dan sebagian orang-orang Muhajirin. Sebagian itu tidak mewakili, Pak. Yang mewakili ini nih. Kalau ini lumayan mewakili. Kalau misalnya yang datang 10 orang ini lumayan mewakili Muhajirin. Tapi yang datang cuma 3 orang. Ali nggak ikut, Utsman nggak ikut, Sa'id bin Zaid nggak ikut, Sa'ad bin Waqqas nggak ikut. Tapi ya orang-orang zaman dulu, zaman genting Rasulullah baru wafat, ya udah yang penting orang-orang terbaik di Quraisy itu mewakili Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Mereka rapat, lobby sedikit, sepakat aja Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Nah, ketika Abu Bakar menuju Umar, itu beda lagi. Bagaimana milih pemimpinnya nih? Sebentar. Bagaimana milih pemimpinnya? Suatu hari, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sudah semakin berat sakitnya, dia juga sudah tahu ini kayaknya ajal sudah dekat, menjelang sakaratul maut, dia memberikan usulan murni dari pikirannya sendiri. Dia bilang, silahkan pilih pemimpin kalian, yuk kita bikin pemilu. Pemimpin masih ada. Pemimpin zaman dulu tidak diturunkan, tidak berhenti dengan masa jabatan, tapi seumur hidup sampai meninggal. Tapi jarang orang sebelum meninggal orang memilih pemimpin baru, itu jarang sekali. Jarang sekali. Lihat sejarah prabu-prabu di Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin itu, raja-raja itu mati dulu, nanti anaknya jadi raja atau berantem nanti perang. Tapi kalau ada raja yang selama saya hidup, yuk kita pilih pemimpin, itu jarang sekali kayak gitu. Kalau ada itu dahsyat. Nah, itu Abu Bakar. Sebelum saya meninggal silahkan pilih pemimpin baru, agar peluang pertentangan, permusuhan itu diminimalisir. Padahal ada anaknya, ada Abdullah, ada Abu Bakar, ada Abdullah, ada Abdurrahman bin Abu Bakar, ada 2 laki-laki. Bisa itu menjadi khalifah baru tuh anaknya Abu Bakar, enak jadi khilafah Abu Bakriyah. Kalau mau bisa. Tapi Abu Bakar memilih, silahkan kalian pilih, terserah kalian deh. Yang ditanya oleh Abu Bakar itu orang-orang Madinah. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, kalau sistem ini digunakan, pemimpin suksesi, ayo kita kembalikan politik kita seperti di zaman Khulafaur Rasyidun, seperti zaman Abu Bakar yang soleh, ayo pakai. Maka pemimpin akan bilang gini, silahkan wahai rakyat, pilih pemimpin kalian yang kalian mau. Nanyanya ke orang mana, ke warga mana pemimpinnya? Ke orang Jabar, NTB, atau Jakarta? Dia akan nanya ke orang Jakarta saja, karena Abu Bakar hanya bertanya ke Madinah. Kota Makkah tidak ditanya, kota Taif tidak ditanya, Syam tidak ditanya, Yaman tidak ditanya, nggak ada yang ditanya. Kenapa? Ya belum ada teknologi kan, pemilunya sulit. Perjalanan ke Makkah aja udah 3 hari misalnya, 4 hari, bolak-balik seminggu minimal, sulit. Jadi ya udah orang Madinah aja.
Ayo warga Madinah, siapa pilihan kalian? Pemimpinnya mau yang mana? Nah, warganya juga percaya banget dengan pemimpinnya. Kata warga yang budiman nih, terserah Anda saja wahai pemimpin. Kalau sekarang kayak gitu nggak? Ada pemimpin nih, silahkan pemilu 2024, pilihlah pemimpin yang kalian inginkan ke orang Jakarta. Ada orang Jakarta mau? Silahkan Pak, terserah Bapak aja. Yakin? Nah, ayo nak, maju menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Jadi itu caranya Pak. Mau ditiru nggak? Nggak boleh ditiru. Kenapa? Kerusakannya lebih besar dibanding maslahatnya. Kalau hari ini, kenapa pemimpinnya nggak kayak Abu Bakar, rakyatnya nggak kayak orang-orang Madinah? Maka Abu Bakar memilih sendiri. Kata rakyat, terserah engkau saja. Ya udah, kalau terserah saya, diberikan mandat, saya memilih orang yang saya yakini. Tapi sebelum milih dia konsultasi, nanya ke Ali, ke banyak orang. Dia sudah punya kandidat Umar, tapi dia nanya dulu. Pandangan para sahabat itu positif. Ada juga mengkritisi, oh dia terlalu keras. Ya dia keras karena melihat saya lembut. Tapi ketika saya sudah nggak ada, dia akan seimbang. Kerasnya ada, lembutnya ada. Dan itu betul insting Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya setelah konsultasi, udahlah dia yakin, bertekad, berazam, dipanggil Umar. Kamu saya tugaskan sebagai khalifah baru. Kaget Umar bin Khattab. Udah jadi dilantik. Abu Bakar meninggal, Umar jadi pemimpin. Nah sekarang Umar bin Khattab menjadi pemimpin baru. Ketika menjadi pemimpin, nah, seluruh sistem mulai dia rombak. Sudah masuk? Ya? 10 menit lagi ya. Ketika Umar bin Khattab itu memimpin, nah kisahnya itu karena panjang Bapak Ibu, 10 tahunan, maka beliau memiliki waktu yang cukup banyak untuk melakukan reformasi di berbagai sisi. Keadilan, ketentaraan, pemerintahan, politik, administrasi, ekonomi. Yang mau yang mana ya? Satu-satu dulu. Amirul Mukminin dari nama aja. Dulu sebutannya itu khalifah. Abu Bakar itu khalifah. Khalifah itu artinya, kalau bahasa Arabnya khalf itu di belakang. Kalau di depan amam. Amama khalfa. Khalfal imam, di belakang imam artinya. Ya, khalfa itu di belakang. Khalifah itu artinya yang di belakang atau yang setelahnya. Yang setelahnya. Jadi khalifah itu artinya yang setelahnya atau yang mengganti. Makanya Abu Bakar itu gelarnya Khalifatu Rasulillah, pengganti Nabi. Itu julukan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatu Rasulillah, pengganti Nabi. Jadi arti aslinya khalifah itu pengganti. Nah, ketika Umar naik, maka julukan dia adalah Khalifati Rasulillah, penggantinya Nabi. Penggantinya Nabi siapa? Abu Bakar. Sekarang dia menggantikan Abu Bakar, jadi sang penggantinya Nabi. Nah, akhirnya para sahabat itu agak repot. Setiap mau nanya, misalnya pagi, Assalamualaikum, sobahul khair, selamat pagi. Bilajeng enjing gitu ya, Sampurasun Pak, tapi manggil lagi nih, sobahul khair, ya khalifati Rasulillah. Panjang banget. Kebayangan nanti kalau Umar meninggal diganti oleh yang baru. Ya khalifati Rasulillah. Pengganti lagi, ya khalifati panjang sekali, repot katanya. Udah gini aja kita ganti. Kamu adalah pemimpin kami, amir, dan kami ini orang-orang yang beriman, mukminin, Amirul Mukminin. Umar orang kaget, masa kayak gitu, ini sebutan baru, kan nggak ada tradisi kita. Ya baru bid'ah baru itu, nggak ada. Iya nggak apa-apa kan, bagus ini. Pikir-pikir dia juga efisiensi penyederhanaan. Udah sederhana Umar itu. Dia logis. Ayo, nggak bisa kayak gini. Apa alasannya? Setelah ditanya, oh bagus, oke, terima kalau bagus. Gitu Umar bin Khattab itu. Sederhana ya. Yang penting ada alasan rasionalitas yang kuat. Maka berubah nama menjadi Amirul Mukminin. Di zaman ini, di zaman Umar bin Khattab diganti namanya. Sistem keadilan. Nah, ini penting Bapak Ibu yang saya hormati. Bagi ya, karena Bapak Ibu pasti sering mendengar seliweran banyak orang yang anti demokrasi, banyak orang yang berharap-harap Indonesia itu berubah menjadi negara Islam dengan sistem seperti zaman Daulah Abbasiyah. Ini penting difahami.
Indonesia ini tidak ideal tapi lumayan bagus. Si sistem pembagian politik lumayan bagus. Ada pembagian trias politika itu bagus. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Mengingat manusia sekarang tidak seperti di zaman Rasul. Di zaman Rasul kehidupan lebih sederhana. Plus ada orang-orang yang satu orang ini super. Dia menjadi khalif, menjadi amirul mukminin itu mengeksekusi, tapi soal anggaran dia ngatur dan dia nggak akan korupsi. Kalau dia memerintah, dia juga yang mengatur anggaran, bukan orang lain yang mengatur anggaran. Dia mengatur anggaran. Rakyat tidak terlibat soal anggaran. Dia memikirkan anggaran dan dia yang membelanjakan anggaran. Kalau ada yang bermasalah, kan mengadu. Ke siapa mengadunya? Kalau zaman dulu Pak, zaman raja-raja ya, sebelum Umar bin Khattab, Eropa lagi apa? Eropa belum kepikiran yang kayak gini-gini. Di zaman raja-raja itu, kalau ada orang yang Pak, wahai paduka raja, kambing saya dicuri, maju. Kenapa kamu mencuri? Mana saksinya? Hukumannya adalah kamu misalnya dirampas atau dipotong tangan. Itu zaman dulu. Langsung konsultasi ke raja. Di zaman Rasulullah gitu juga. Rasulullah jadi hakimnya langsung. Di zaman Abu Bakar gitu juga, Abu Bakar hakimnya langsung. Tapi penduduk makin banyak, makin repot. Satu itu, dan yang kedua, kalau tidak dibangun sistem yang berbeda, siapa tahu pemimpin baru itu rusak, tidak adil. Kalau Umar masih adil, maka Umar bin Khattab membangun sistem baru yang namanya sistem peradilan. Jadi ada mahkamah atau pengadilan yang khusus dipimpin oleh hakim yang independen. Siapa hakimnya kira-kira? Yang dipercaya oleh Umar. Orang yang paling mengerti fikih, ilmunya paling tinggi dan dipercaya. Ada yang kebayang namanya nggak? Ali bin Abi Thalib. Jadi dia nawarkan ke Ali, "Wahai Abul Hasan, mau nggak kamu membantu saya sebagian? Oke, saya selesaikan, tapi banyak kasus kamu yang selesaikan. Kamu punya power sekarang untuk memberikan kata terakhir bagi permasalahan masyarakat. Kamu yang menentukan ketok palunya." Nah, Ali nanya dulu, "Saya siap bantu, tapi kalau ada konflik kepentingan antara saya dengan Anda, mana yang didahulukan? Mana yang lebih tinggi?" Anda yang lebih tinggi katanya, kalau soal peradilan. Nah, kalau kayak gitu oke, saya siap. Maksudnya Ali ingin tahu, saya ini independen nggak memberikan hukuman atau harus nurut ke Anda sebagai pemimpin tertinggi? Kata Umar, ketika ada masalah peradilan, mencari keadilan melalui kehakiman, Anda yang paling tinggi. Wah, disitulah mulai muncul Bapak Ibu. Mulai muncul cikal bakal dual politika, bukan trias politika. Ini masih belum bagus. Kenapa? Karena kekuatan peraturan yang bikin aturan adalah dia sendiri juga. Dan dia juga masuk dengan majelis syura. Majelis syura memang ada majelis syura itu. Tapi majelis syura itu termasuk pemimpin sendiri. Dia bagian dari pembuat peraturan. Jadi dia ini adalah legislatif plus eksekutif juga. Nah, ini masih belum terpisah. Memang bukan hanya Umar bin Khattab yang membuat peraturan, ada tim majelis syura. Nah, sekarang ada tim terpisah. Kehakiman ini bisa paling tinggi kalau majelis syura bermasalah. Nah, coba minta ke hakim paling tinggi. Mulai dipisah. Cuman sistem negaranya masih dicampur legislatif dengan eksekutif. Yudikatif sudah dipisah. Montesquieu masih lama belum lahir itu, dari Swiss belum lahir. Tapi sudah ada prinsipnya. Sayang sekali prinsip ini tidak terus berkembang menjadi sistem politik yang matang, malah mundur. Nanti di zaman Daulah Umayyah mundur. Wah, udah saya lagi jadi raja, kerajaan lagi. Boleh nggak ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Kalau saya sih nggak mau. Indonesia kayak gini lebih baik dibanding sistem kerajaan Indonesia sekarang ini, walaupun tidak ideal ya. Jadi bikin keadilan, ketentaraan. Nah, sekarang tentara di zaman Umar bin Khattab itu mulai dibangun administrasinya, dibikin kepangkatan. Masyarakat Arab tidak ada sistem tentara pangkat gitu, tapi ada yang punya pangkat-pangkat itu, yaitu tentara Romawi dan tentara
Persia, ada kepala legion, ya ada prajurit, ada perwira, ada kepala legion, ada jenderal-jenderalnya, ada panglima tertingginya. Perlu ada sistem itu karena itu berpengaruh juga dengan tugas, kewajiban dan juga hak. Memang sama orang yang baru ikut kemarin 6 bulan latihan terus perang, bagiannya bagian ngangkut air, tong air gitu, dengan panglima perang yang udah 20 tahun paling depan terus, masa sama gajinya? Nggak bisa gitu ya Dan ya. Harus beda gitu, harus beda. Pangkat itu akan menentukan. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mempelajari sistem yang ada dan diadopsi. Nah, ini dalil bagi orang-orang yang anti mempelajari hal-hal yang baik dari peradaban lain. Umar bin Khattab itu sangat luas. Kalau kira-kira ini tidak syubhat, tidak menyangkut akidah yang nyerempet-nyerempet yang buruk, masih bisa dipakai, kemaslahatannya untuk umat Islam, pakai aja, nggak masalah. Akhirnya dibikinlah sistem ketentaraan mengikuti pangkat-pangkat yang ada di Romawi. Dibuat penggajian juga. Jadi lebih rapi, tentara pun merasa ini lebih adil. Sistem pemerintahan, dibangun diwan-diwan. Diwan-diwan itu kementerian, kantor-kantor. Lebih rapi. Dan beliau belajar ke peradaban yang lebih besar, peradaban Persia dan Romawi. Masih banyak yang nanti insya Allah pada Isya saya jelaskan lagi lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.